الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para hasatidah, para hujjaj, Al-Mukarram Bapak Paijan, bil khusus Al-Mukarram Pamanda Ustadz Muzaki, Al-Mukarram Ayahanda Aba Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di majelis rutin kita setiap malam Ahad. Semoga perkumpulan kita ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dibanyakkan dan dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah nikmat dalam membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan kita semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesumpekan kita, kesedihan kita diganti dengan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Dan kita minta kepada Allah, semoga putra-putri kita, keluarga kita yang hingga saat ini belum sujud, belum ibadah, semoga diberi taufik hidayah, kemudahan untuk ibadah. Yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan, semoga dicabut dari hatinya keinginan untuk berbuat maksiat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah, semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhul Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, wa Syekh Sulaiman An-Nuri, wa Bisurat Anggul bin Bakar Gresik, Syekh Bukar bin Salim, Syekh Bukar Al-Jalani, Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Awtad, wa Sayyibadillah Shalihin Jami'a Abaina Mahatina wa Jadajratina wa lakulitan salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Kita hadiahkan untuk seluruh jamaah Al-Faizin dan seluruh yang ikut andil di dalam kemakmuran Masjid Al-Faizin yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima seluruh amal solehnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah wa lakunitun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah 2 minggu saya izin, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana Allah yang telah memberi anugerah kepada kami untuk berziarah ke makam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga semua yang hadir di Masjid Al-Faizin ini, semua jamaah Al-Faizin, semoga juga Allah takdir, Allah permudah bisa ziarah ke makam Nabi besar Muhammad SAW dan bisa ke Ka'bah Al-Mukarramah. Amin, Allahumma amin. Intinya, selama kerajaan Allah Subhanahu wa taala masih ada, selama kekayaan Allah tidak habis,
Dan kerajaan dan kekayaan Allah memang tidak pernah habis. Jangan pernah berhenti berharap, berhenti meminta agar kita disampaikan untuk ziarah Nabi dan ke Ka'bah Al-Mukarramah. Karena orang beriman pasti di hatinya ada kerinduan ingin ke Ka'bah Al-Mukarramah. Betul apa tidak, Pak? Karena setiap hari kita sholat menghadap ke Ka'bah. Setiap hari kita sholat menghadap ke Ka'bah, dan setiap hari kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap. Memang untuk ke Mekah dan Madinah itu membutuhkan harta. Akan tapi banyak orang yang berharta nggak sampai ke sana. Ke Eropa dia sampai, ke Mesir dia sampai, ke Paris dia sampai, Singapura sampai, tapi Mekah Madinah dia tidak sampai. Dan tidak sedikit orang yang tidak memiliki harta, namun dikarenakan kerinduannya kepada Ka'bah, kerinduannya kepada Nabi besar Muhammad SAW, akhirnya ada saja caranya untuk sampai ke sana. Itu semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa adzin fin nasi bil haji. Ketika Nabi Allah Ibrahim selesai membangun Ka'bah, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk memanggil manusia pergi haji ke Ka'bah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ya Allah, suara aku nggak bakal sampai untuk memanggil seluruh manusia. Ya karena zaman dulu belum ada handphone, nggak seperti sekarang. Kalau zaman sekarang jauhnya jarak, beda negara, ini tidak jadi masalah. Ya semua serba mudah, bisa ditelepon, bahkan bisa video call, seakan-akan jarak dekat. Ya Allah, suara saya nggak sampai. Bagaimana saya menyampaikan, mengajak manusia untuk ke Ka'bah Al-Mukarramah? Apa jawaban Allah? Antal adzan wa alainal balagh. Tugas kamu hanya manggil ya Ibrahim, nanti aku yang menyampaikan. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim berseru, mengajak seluruh manusia untuk pergi haji ke Ka'bah Al-Mukarramah. Akhirnya Allah sampaikan suara Nabi Allah Ibrahim kepada seluruh manusia yang hidup pada saat itu. Bahkan Allah sampaikan juga kepada manusia-manusia yang masih ada di sulbi ayahnya, ya, yang masih belum terlahir, semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menjawab 10 kali, maka insya Allah akan ke Ka'bah 10 kali. Yang menjawab 5 kali akan ke Ka'bah 5 kali. Yang menjawab sekali maka akan ke Ka'bah 1 kali. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjawab, yang dimudahkan untuk ziarah makam Nabi dan ke Ka'bah Al-Mukarramah. Amin, Allahumma amin. Intinya jangan pernah berhenti berharap. Setiap habis sholat meminta kepada Allah agar dimudahkan ke Ka'bah dan ziarah ke makam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang haji dan umrah itu ada yang mabrur, ada yang makbul, dan ada yang mardud. Yang mabrur itu ialah orang yang haji dan umrahnya sesuai, ilmu fikihnya sesuai, adab-adab dan akhlaknya sesuai. Ini namanya mabrur. Jadi sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya mabrur. Dan ada yang makbul. Yang makbul itu ialah yang haji dan umrahnya diterima oleh Allah. Diterima bukan pahalanya saja, sama orang-orang yang diterima. Artinya Pak, wafat di sana. Seperti Mbah Maimun Zubair. Ya, Mbah Maimun Zubair Sarang, yaitu wafat ketika pergi haji, wafat di sana. Dan belum lama juga, ya, ini di antara Kiai Sidogiri juga wafat di sana. Itu namanya makbul. Bukan hanya ibadahnya saja yang diterima, sama orang-orangnya juga diterima. Ya, kita juga kepengen. Ya, kita berharap kita dimakamkan di sana. Kenapa? Karena dimakamkan di sana di Mekah, ya, atau di Madinah itu sudah pasti terjaga daripada fitnah Dajjal. Dajjal nggak bisa masuk 2 kota tersebut.
Dajjal nggak bisa masuk Mekah, nggak bisa masuk Madinah. Kenapa? Karena dibentengi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita wafatnya di Pelumpang, dikuburin di Budi Dharma, ya, itu Dajjal masih bisa bangunin kita. Kita dibangunin masih bisa. Bangun, bangun. Dibangunin. Kemudian apa? Ditanya sama Dajjal, beriman nggak sama saya? Kalau nggak beriman sama Dajjal, kita digergaji. Ya, makanya kita diperintah, dianjurkan setiap habis sholat fil alamin, innaka hamidum majid. Pas tahiyat apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, kita dianjurkan untuk membaca doa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa kau dinamakan Al-Masih? Karena setiap tempat tuh dikelilingi, dilewati oleh Dajjal. Ya, semoga kita semua terjaga dari fitnah Dajjal. Amin Allahumma. Nah, kalau dimakamkan di Mekah, di Madinah, ya, itu nggak bakal diganggu oleh Dajjal. Ya. Dan apabila ada saudara kita yang wafat di sana, nggak usah diurus kepulangannya, udah biarin. Mereka wafat di sana, itu alhamdulillah, memang yang diharapkan. Ya, kita semua berharap wafat di sana, Pak. Tapi ya, kalau udah sepuh, Pak, ya. Kalau masih muda ya kita berharap panjang umur. Ya, semoga nanti akhir usia kita diwafatkan di sana. Amin Allahumma amin. Itu tanda iman. Ya, kalau ada keluarga kita yang wafat di sana, nggak usah diurus kepulangannya, biarkan dimakamkan di sana. Kenapa? Di sana sebelah kanan, ya, ahli tahajud, sebelah kiri ahli Al-Quran, yang sebelah depan ahli sholawat, ya, yang di belakang orang-orang soleh. Itu malaikat juga mau ngegebukin segen, Pak. Meskipun kita banyak dosa, malaikat mau ngegebukin segen. Takut apa? Takut ganggu orang-orang soleh yang ada di sekitarnya. Udah aman dah. Tapi kalau kita wafat dikuburin di Budi Dharma, ya Allah, sebelah kanan pemabok, sebelah kiri pezina, yang di depan tukang main riba, yang di belakang peminum khamar. Ya udah, berisik, Pak. Meskipun kita orang baik, tapi berisik. Kita minta kepada Allah semoga kita semua bertetangga dengan orang baik, baik ketika hidup maupun ketika wafat. Itu makbul. Jadi makbul itu bukan pahalanya saja yang diterima oleh Allah, sampai orang-orangnya diterima. Kemudian ada yang mardud, ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nggak sesuai haji dan umrohnya dengan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika saya perhatikan di sana nggak sedikit, Pak, dari jamaah-jamaah Indonesia, ya, yang mana umrohnya, ya, tata caranya masih jauh dari fikih yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Ini sangat disayangkan. Udah jual rumah, udah jual tanah, ya, sudah tabungan dikeluarkan, akan tapi kalau sampai tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi, ini sayang, ini akan menjadi sia-sia. Maka dari itu, ya, al-fakir siap. Jadi bagi bapak-bapak yang ingin haji atau umroh, ya, ingin umroh dimanapun, saya siap. Tinggal tentukan waktu, saya siap untuk memberikan manasik, untuk memberikan pembelajaran agar haji dan umrohnya itu sesuai yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak mau daftar dimanapun, ya, asalkan waktu saya kosong, saya siap untuk memberikan manasik. Kenapa? Karena jangan sampai ini biaya sudah keluar besar, akan tapi tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali kesalahan-kesalahan, ya, ketika umroh, ketika ihram, ketika manasik, ya, entah kenapa, entah memang belum diberikan manasik, atau entah memang penyampaian dari pembimbing yang benar-benar kurang, entah.
Wallahu a'lam, saya tidak paham. Ya, kan tapi saya siap bagi bapak-bapak dan ibu-ibu atau saudaranya yang ingin haji dan umroh, ya, dimanapun dia daftar, saya siap untuk memberikan manasik, ya, asalkan waktu saya luang. Agar apa? Agar ibadah kita, ya, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai kitab, ada kisah dalam kitab Hakim, ya, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ada riwayat Al-Imam Shibli ketika dia selesai pergi haji, dia ziarah kepada gurunya Imam Ali Zainal Abidin. Singkatnya, ketika Imam Shibli selesai pergi haji, dia ziarah kepada gurunya. Kemudian gurunya bertanya, "Wahai Shibli, bagaimana haji engkau? Apakah sudah sesuai dengan fikih-fikih yang diajarkan oleh para ulama? Apakah sudah sesuai dengan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa kata saya Shibli? "Alhamdulillah, sudah sesuai sebagaimana yang kau ajarkan wahai guru." Kemudian alhamdulillah kata gurunya. Sekarang aku ingin bertanya, ketika engkau mikot itu Pak, itu ibaratnya takbiratul ihram ketika sholat, ya, ibarat star ingin ihram. Nah, ketika engkau mikot, kau melepas pakaian engkau, mengganti dengan 2 lembar kain, ya, karena orang ihram hanya memakai 2 lembar kain, ya, seperti kain kafan. Ketika kau melepas pakaian engkau dan mengganti dengan 2 lembar kain ihram, apakah engkau niat? Apakah engkau berazam, bertekad, ya Allah, aku copot pakaian kemaksiatanku, ya Allah, aku copot pakaian dosa-dosaku, ya Allah, ya Allah, aku copot pakaian kesombonganku, ya Allah. Ya, karena pakaian yang terkadang membedakan seseorang, ya, antara bos dan anak buah, antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat. Ini pakaian yang membedakan. Maka di saat itu, ya, ketika ihram semua harus memakai pakaian yang sama. Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, hanya 2 lembar kain yang dipakai. Bahkan pakai peci pun nggak boleh. Karena peci ini juga yang bisa membedakan antara si alim, antara ulama dan murid. Ya, ulama pakai udeng, nggak boleh itu. Ya, jadi sama semua, si kaya, si miskin, pemimpin rakyat, ulama, orang awam, semua sama ketika itu. Ya, ketika ya Shibli, ketika kau copot pakaian engkau, ya, apakah kau berniat, ya Allah, aku copot, aku lepas pakaian kemaksiatan aku copot pakaian dosa-dosaku, aku copot pakaian kesombongan, keangkuhan aku ganti, ya Allah, dengan pakaian ketakwaan. Aku ganti dengan pakaian ketaatan. Apakah engkau ketika mikot engkau niat seperti itu? Apa kata Shibli? Tidak wahai guru. Apa kata gurunya? Berarti engkau belum mikot, katanya. Berarti engkau belum mikot. Sedih. Shibli sedih. Fikihnya udah sesuai padahal. Ya. Apakah tapi dari segi hikmah, dari segi hakikat, ini belum sesuai. Apa kata gurunya? Berarti kau belum mikot. Kemudian ketika engkau tawaf keliling Ka'bah, ya, sebanyak 7 putaran. Apakah kau berniat? Apakah engkau niat, ya Allah, aku niat untuk menjaga persatuan sesama umat Islam. Apapun negaranya, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun majlis taklimnya. Karena ketika tawaf, Pak, ya, dari berbagai negara, dari berbagai suku, dari berbagai majlis, dari berbagai organisasi, dari berbagai guru yang berbeda-beda. Tapi meskipun gurunya berbeda-beda, majlisnya berbeda-beda, madhabnya berbeda-beda, ada yang Syafi'i, ada yang Malik, ada yang Abu Hanifah, ya, ada yang Ahmad bin Hambal, organisasi berbeda-beda, tapi semua sepakat. Mulai dari Hajar Aswad sebanyak 7 putaran, semua sepakat. Apakah ketika engkau tawaf, engkau berniat, engkau berazam, ya Allah, aku niat ingin menjaga persatuan umat Islam. Aku tidak mau berselisih, aku tidak mau bermusuhan dengan umat Islam manapun. Apakah engkau berniat seperti itu? Tidak wahai guru. Aku hanya sekedar tawaf.
Apa kata gurunya? Berarti engkau belum tawaf wahai Shibli. Tambah sedih lagi Shibli. Ya. Singkat cerita, ketika engkau sa'i dari Safa dan Marwah. Jadi sa'i ini Pak, ini masih satu tempat ya, dengan tempat tawaf itu masih satu tempat. Nanti keluar daripada makom Ibrahim, itu makom Ibrahim yang kayak seperti kaca Pak, dekat Ka'bah seperti kaca, itu makom, itu dalamnya batu bekas injakan Nabi Allah Ibrahim. Nah dekat situ keluar itu udah tempat sa'i ya. Ini ibaratnya Ka'bah ya, ini muter, nanti keluar sini itu udah tempat sa'i. Jadi kalau umroh itu, kalau ihram cuma satu tempat, cuma di situ saja, 2 jam selesai. Jadi umrah itu ihram cuma 2 jam selesai. Nah ketika engkau sa'i dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, apakah engkau berazam? Apakah engkau bertekad, ya Allah, kalau rahmat Allah ada di Safa, akan aku kejar ke Safa. Ya Allah, kalau ternyata di Safa tidak ada rahmatmu, ternyata rahmatmu ada di Marwah, maka akan aku kejar ke Marwah. Kalau ternyata di Marwah tidak ada, ternyata ada di Safa, akan aku kejar ke Safa, ya Allah. Dimanapun rahmatmu akan aku kejar, akan aku usahakan, ya Allah. Ketika engkau sa'i, apakah engkau berniat, berazam, bertekad untuk mencari rahmat Allah? Apa kata Syekh Shibli? Tidak wahai guru. Berarti engkau belum sa'i katanya. Tambah sedih Syekh Shibli ya. Karena Pak, itu sa'i. Ini kita mengikuti Siti Hajar ya, ketika mondar-mandir mencari air Zam-Zam. Jadi kisahnya itu Nabi Allah Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di Mekah, di tempat sa'i. Dulu Mekah itu jangankan manusia, binatang pun nggak ada Pak. Itu burung-burung pun nggak ada. Kalau masih ada burung berarti ada kehidupan. Tapi kalau burung aja udah nggak ada berarti nggak ada kehidupan. Tandus tidak ada kehidupan sama sekali, tidak ada air. Ya, tidak ada air. Nah, adapun sekarang ini kan lagi rame di Mekah, sekarang sudah menghijau. Ini tanda-tanda kiamat karena Mekah sudah menghijau. Ya, menghijau wajar karena sekarang lagi musim hujan Pak. Sekarang memang lagi musim hujan. Nanti kalau udah musim panas, Ramadan, kering lagi, tandus lagi. Ya. Jadi kenapa kepada menghijau? Karena wajar. Memang sedang musim, udah sering hujan. Sekarang sering hujan. Musimnya bulan-bulan ini sering hujan. Sudah 2 bulan belakangan sering hujan. Jadi wajar kalau gunung-gunung di sana menghijau. Nanti Ramadan tandus lagi. Berarti kalau udah tandus, oh berarti tanda kiamatnya hilang gitu. Ya. Jadi ini banyak yang geger, gimana? Ya, termasuk jamaah Al-Faizin. Ya, jamaah Al-Faizin tapi nggak pernah taklim. Ya, dia geger. Gimana di sana udah hijau semua ya? Tanda-tanda kiamat itu. Saya bilang, ya hijau semua wajar. Karena 2 bulan belakang ini memang udah sering hujan. Tapi kan udah ada hadis Nabi. Iya, itu hadis benar. Kalau pakai hadis itu, nanti pas musim panas tandus semua berarti tandanya hilang dong. Ya. Jadi ya wajar hujan karena 2 bulan belakangan ini memang sering hujan, makanya menghijau semua. Nanti Ramadan tandus lagi tuh. Ya, kering lagi, tidak ada hijauan. Ya, ini Siti Hajar ditinggal di situ oleh Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Ismail yang masih kecil. Kemudian ketika ditinggal, Nabi Allah Ibrahim pengen pergi, bayangin Pak, dari Palestina pergi ke Mekah, ditinggal di Mekah. Ketika Nabi Allah Ibrahim pengen pergi, ditahan, gamisnya dipegang. Wahai suamiku, ini perintah Allah, apa kemauan engkau? Kalau perintah Allah aku nggak protes, tapi kalau ini kemauan engkau aku protes. Kenapa? Sama aja bunuh aku ini. Ditinggalkan di tempat yang tidak berpenghuni, yang tandus, tidak ada kehidupan. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Ini perintah Allah. Apa jawaban Siti Hajar? Kalau itu perintah Allah, idzan la yudayyuna. Kalau itu sudah perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami.
rizki pasti udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin Pak, keyakinan seorang wanita. Ya, kalau ini udah perintah Allah, pasti Allah ngejamin rizki, nggak bakal menyia-nyiakan kamu. Karena orang nggak bakal mati selagi rizkinya masih ada. Itu yakinin Pak. Yakinin orang nggak bakal mati selagi rizkinya masih ada. Ya. Kemudian apa? Ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim, susah. Nabi Ismail kehausan, nangis. Akhirnya Siti Hajar ke Bukit Marwah, dilihat ternyata tidak ada air. Kemudian kembali ke Sofa, ternyata di Sofa tidak ada air. Dilihat lagi di Marwah, kayak ada air. Pas dideketin ternyata cuma fata morgana. Dilihat lagi ke Sofa, wah di Sofa kayak ada air. Ternyata tidak ada air sebanyak 7 kali. Sa'i, apa arti sa'i? Usaha. Jadi kita dianjurkan untuk usaha. Yang kerja silakan bekerja, yang bisnis silakan berbisnis, akan tapi jangan bersandar kepada usaha, tetap bersandarnya kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada usaha, tiba-tiba usaha gagal, stres. Kalau bersandar kepada usaha, buka toko nggak ada yang beli, stres. Kalau bersandar kepada usaha, pas kerja ternyata akhir bulan gaji belum turun, stres. Silahkan usaha, tapi jangan bersandar kepada usaha, tetap bersandar kepada Allah. Siti Hajar 7 kali mondar-mandir nggak dapat air. Tugas manusia cuma usaha. Yang ngasih rezeki Allah. Akhirnya ternyata itu rezeki keluar dari mana? Keluar dari kaki Nabi Ismail yang masih kecil. Itu Nabi Ismail nangis, meronta-ronta Pak. Nangis kakinya meronta-ronta. Akhirnya keluar dari kaki Nabi Ismail alaihis salam. Kalau menurut logika nggak masuk akal. Ya, nanti kalau Bapak sampai ke sana, ya, di sana bebatuan di sana memang batu-batu keras sekali, batu-batu besar, ya. Jadi mustahil kaki anak kecil meronta-ronta keluar air, tapi udah qadarullah. Sudah kehendak Allah, akhirnya keluar air. Nah, ketika keluar air, zam. Kumpul, dikumpulin biar kumpul tuh air, maka dinamakan Zam-zam. Berkat keyakinan Siti Hajar seorang wanita, bukan hanya menghidupi Siti Hajar dan Nabi Ismail, bahkan bisa menghidupi hingga saat ini. Ya Allah, berapa juta manusia? Ya, berapa juta manusia yang ke Mekah, tapi nggak ada ceritanya. Itu air kehabisan, nggak ada ceritanya. Orang tiap hari minum, ya, tiap saat minum, bukan hanya minum saja, ada yang ngambil sedrigen, ya, ngambil sebanyak-banyaknya orang, bahkan masih dikirim ke Madinah. Kalau di Madinah itu Pak, kalau di luar di halaman itu bukan Zam-zam. Kalau di luar, yang Zam-zam itu di dalam di galon-galon itu Zam-zam. Kalau di Madinah, tapi kalau di Mekah semua Zam-zam. Kecuali kamar mandi. Kalau ngambil kamar mandi ya bukan Zam-zam, air ledang itu. Ya, ada jamaah celincing, ya, ngambil air, ternyata apa? Dikira Zam-zam, dia ngambil air ledang itu. Air ledang yang dibawa ke Indonesia. Ya, jadi kalau di Mekah semua Zam-zam, kecuali di kamar mandi ya. Di Mekah semua Zam-zam. Bayangin, berkat keyakinan seorang wanita, itu air bisa menghidupi hingga manusia saat ini. Pelajaran apa dapat kita ambil di sini? Ya, kita harus menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bakal mati kalau masih ada rezekinya. Anak-anak kita nggak usah dibingungin rezekinya. Yang penting dia soleha, asal benar hidupnya akan dimudahkan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sa'i Pak, ya agak capek wajar. Sa'i itu agak capek wajar, padahal kelihatannya dekat, nggak begitu jauh. Agak capek wajar. Kenapa? Karena Siti Hajar itu ngambil air, nyari air capek. Tapi kalau tawaf Pak, ya meskipun 7 kali, meskipun Bapak jauh tempatnya, karena ya Ka'bah itu kalau dekat, muter dekat, ya mungkin 300 meter lah kalau dekat. Tapi semakin jauh, ya bisa berkilo-kilo itu semakin jauh. Ya tentunya kalau dekat, ya ini orang lebih padat. Kalau tambah jauh, itu apa? Itu tidak begitu padat, meskipun putarannya semakin jauh. Tapi tawaf tuh nggak capek. Kita baru merasakan capek ketika sa'i. Kenapa?
Ya, karena perjuangan Siti Hajar memang capek ketika mencari air untuk Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kembali ke tadi, ya Shibli, ketika engkau sa'i Safa dan Marwah, apakah kau niat, berazam, bertekad untuk mencari rahmat Allah? Kalau rahmat Allah, ridha Allah ada di Safa, akan aku kejar ke Safa. Ternyata apabila tidak ada di Safa, ada yang di Marwah, akan aku kejar ke Marwah. Seberat apapun perintah Allah, seberat apapun perjuangannya, asalkan Allah ridha, pasti akan kau kejar. Apakah kau bertekad seperti itu? Tidak, wahai guru. Berarti engkau belum sa'i. Berarti engkau belum sa'i. Hingga akhirnya tahallul. Ya, ini saya singkat. Sebetulnya ini manasik haji, ya, tapi saya singkat. Ketika tahallul, jadi kalau ihram itu Pak, cuman itu ambil mikot, tawaf, sa'i, tahallul, cukur rambut, selesai. Itu selesai udah. Ya, ketika engkau tahallul, memotong rambutmu, apakah engkau bertekad kepada Allah, ya Allah, ya, semua yang aku miliki, semua yang aku punya akan aku korbankan ya Allah untuk mencari ridho-Mu. Jangankan rambut, hartaku, jabatanku, bahkan nyawaku akan aku korbankan untuk menggapai ridho-Mu ya Allah. Jangankan hanya rambut. Ya, jadi memang Pak, semua kesukaan kita, semua kesenangan kita, ya kita semua suka pakai minyak wangi. Kita semua suka ya pakai minyak rambut, kita semua suka dengan gaya rambut. Tapi semua kesukaan kita itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua kesukaan kita akan kita singkirkan demi meraih ridho Allah. Jangankan cuma rambut ya Allah, hartaku, jabatanku, bahkan nyawaku akan kukorbankan kalau itu sudah perintah Engkau. Apakah engkau bertekad seperti itu? Tidak, wahai guru. Berarti engkau belum tahallul. Singkatnya, berarti engkau belum haji. Tahun depan kau haji lagi. Ya Allah. Ya, ini kelas tinggi Pak. Ini kelas tinggi ya. Padahal yang penting fikihnya sesuai, maka sudah sah. Ya, yang penting fikihnya sudah sesuai, sudah sah, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan saya Shibli ini ulama hebat, ya, punya guru, ini saya agak lupa antara Imam Ali Zainal Abidin atau Imam Muhammad Al-Bagir. Ya, intinya kisahnya seperti itu. Ya, intinya semoga kita semua ditakdir bisa ke Ka'bah Al-Mukarramah, bisa ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya siapapun yang ingin umroh atau ingin haji tahun ini, ya, saya siap meluangkan waktu untuk memberikan manasik, ya, karena jangan sampai nih harta sudah keluar, sudah jual tanah, jual rumah, jual kendaraan, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, kita lanjutkan kajian kita. Sampailah kita pada hadis ke-224. An-Naim Al-Mujammir qala, dari Naim Al-Mujammir berkata, shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, aku salat di belakang Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, lalu itu Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an. Hatta idza balagha waladdallin, ya, itu Abu Hurairah ketika sampai waladdallin qala amin, beliau membaca amin. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu akbar. Setiap mau duduk, setiap mau berdiri, mau sujud, mau berdiri, mau duduk, pasti setiap perpindahan membaca Allahu Akbar, takbir intiqal. Tsumma yaqulu idza sallama, ketika salam mengucapkan assalamualaikum. Wal tsumma yaqul idza sallama, kemudian ketika assalamualaikum beliau berkata, ketika sudah salam beliau berkata, walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada dalam genggamannya. Artinya demi Allah, ini la asbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku itu adalah orang yang salatnya sangat mirip dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata seperti ini bukan sombong, ya, tapi memang kenyataan. Ya, berkata seperti ini bukan sombong, tapi memang kenyataan. Ya, contoh,
apabila ada seorang dokter, ya, ada dokter di Pelumpang, ada bidan, dokter kandungan di Pelumpang, memang satu-satunya dia berkata, dokter kandungan di Pelumpang satu-satunya saya, nggak ada lagi. Sombong Pak nggak Pak? Nggak sombong. Jadi hati-hati, jangan dikit-dikit kita menuduh sombong kepada orang lain. Kenapa? Karena apa? Karena la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya. Dia sombong itu dalam hati, Pak. Siapa yang tahu hati orang? Kita semua nggak tahu hati orang. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sekecil biji sawi daripada sifat sombong. Jadi hati-hati, jangan dikit-dikit menuduh orang sombong. Bisa jadi dikarenakan hati kita kotor. Dikarenakan hati kita kotor, akhirnya Pak memandang orang jelek. Nah, Abu Hurairah berkata, tidak ada orang yang sholatnya lebih mirip dengan Nabi kecuali aku. Ini tidak sombong. Tapi apa? Beliau sedang menyampaikan, ya, kalau ingin belajar sholat dengan aku. Kenapa? Karena aku yang sholatnya paling mirip dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam yakra'u fi sholat bil basmalati taratan jahran wa taratan sirron. Itu Nabi besar Muhammad ketika sholat terkadang membaca bismillahnya jahar dan terkadang membaca bismillahnya sir pelan, ya. Fa yajharu biha fi ma yajharu fihi wa yusirruha fi ma yusirru fihi. Kalau sholatnya jahar, Nabi baca bismillahnya jahar. Maghrib, isya, subuh, Nabi baca bismillahnya keras, ya. Wa yusirruha fi ma yusirru fihi, ya. Kalau sholatnya sir, zuhur, asar, Nabi baca bismillahnya juga sir. Nah, ini pemahaman yang lebih tepat sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada hadis Nabi besar Muhammad sholat nggak baca bismillah, ya. Ada hadis juga Nabi kalau sholat baca bismillah, kan sama-sama ada dua riwayat, ya. Ada dua riwayat Nabi sholat baca bismillah, sama Nabi ketika sholat tidak baca bismillah. Nah, dua-duanya benar kata Imam Syafi'i, ya. Baca bismillah ketika sholat jahar. Ketika sholatnya sir, Nabi baca bismillah juga, tapi nggak kedengeran karena bacanya pelan. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas ya. Jadi ini madhab lain yang mengatakan bismillah tidak wajib, ya karena dia berpandangan dengan hadis itu Nabi sholat tidak baca bismillah. Tapi kata Imam Syafi'i bukan nggak baca bismillah, itu riwayat untuk zuhur asar, bismillahnya baca tapi nggak kedengeran. Nah, ini lebih tepat. Kenapa? Karena ada hadis-hadis juga, banyak hadis yang mengatakan Nabi sholat membaca bismillahirrahmanirrahim, ya. Bagi orang yang mengatakan bismillah tidak wajib, mereka berpandangan dikarenakan kata mereka bismillah itu bukan ayat Fatihah. Kata mereka bismillah itu bukan ayat Fatihah. Tapi bismillah itu, ya, dibaca, ditulis hanya untuk tabarukan. Kok bismillah ada di Fatihah? Itu hanya untuk tabarukan, ditulis untuk ngambil berkah dari nama Allah. Kemudian juga bismillah itu untuk pemisah antara surat yang satu dengan surat berikutnya. Karena kalau tidak ada bismillah, maka kita nggak tahu pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Ya, contoh Pak, dari Al-Kafirun, ya. Habis Al-Kafirun surah apa? An-Nasr, Al-Lahab. Kira-kira kita bisa bedain nggak kalau nggak ada bismillah? Nggak bisa bedain. Jadi kata yang berpandangan bismillah itu tidak wajib dibaca karena bismillah bukan ayat daripada Fatihah dan juga bukan ayat daripada surat-surat lainnya. Jadi bismillah itu hanya untuk ngambil berkah. Kemudian yang kedua, untuk pemisah antara surat yang satu dengan surat yang lainnya, ya. Tapi di sini pendapat Imam Syafi'i itu menurut kita begitu unggul. Kenapa? Karena semua riwayat ini bisa digabungkan, ya. Riwayat yang Nabi baca bismillah, ya, itu ketika sholat jahar. Nabi nggak baca bismillah itu ketika sholat sir, baca sebetulnya, tapi dikarenakan bacanya pelan. Nah, ini bisa lebih dipahami. Kira-kira jelas apa tidak Pak? Jelas ya. Wa rubbama akhfaha
fi salatin jahriyah li bayanil jawazi bihada tajtamir riwayat dalla ala nafya wa itsbatiha. Ya, intinya ya, ini terkadang Nabi besar Muhammad juga dalam salat jahar, terkadang Nabi enggak baca bismillah. Ya, terkadang Nabi enggak baca bismillah, itu untuk menjelaskan bahwasanya itu hukumnya boleh bagi yang mengambil pendapat ini. Intinya di sini sama-sama ada dalilnya. Ya, ada dalil mengatakan baca bismillah, ada yang mengatakan tidak baca bismillah. Tapi sebetulnya yang nggak baca bismillah tetap baca, cuman bismillahnya tidak kedengeran dikarenakan itu sholat duhur atau sholat asar. Dan juga dalam hadis ini memberi petunjuk kepada kita semua, itu Nabi besar Muhammad ya, ketika walad dolin Nabi baca amin secara jahar, secara keras. Amin. Ya, Nabi baca secara keras. Ya. Kemudian Nabi besar Muhammad setiap takbir perpindahan antara rukun satu ke rukun berikutnya, Nabi selalu membaca Allahu Akbar. Dari berdiri ke ruku baca Allahu Akbar. Dari iktidal ke sujud Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk baca Allahu Akbar. Hanya saja ketika iktidal, ketika dari ruku ke iktidal bacanya Sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi ada yang mengatakan, ada riwayat ya, sebetulnya pendapat yang tepat tauqifi, sudah dari sononya. Kenapa kok pas ruku ke iktidal kok beda sendiri? Kenapa nggak Allahu Akbar? Kenapa Sami Allahu liman hamidah? Ya, ini jawaban yang tepat tauqifi, sudah dari sononya, ketetapan dari Allah. Kenapa kok subuh 2? Kenapa duhur 4? Kenapa maghrib 3? Tauqifi, ketetapan dari Allah. Ya, tapi ada juga yang mengatakan itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ingin ke masjid, tiba-tiba ada orang tua di depan, jalannya pelan sekali, ingin disalib. Ini Sayyidina Ali nggak enak. Kenapa? Orang tua ditungguin. Ya, ternyata pas udah depan masjid dia nggak masuk masjid, dia lurus. Ternyata orang Yahudi. Dikira mau ke masjid, udah tungguin, lurus dia. Ternyata orang Yahudi, bukan orang Islam. Langsung masuk ke dalam masjid, ternyata imamnya masih ruku. Imam Nabi Muhammad masih ruku. Langsung Sayyidina Ali mengatakan alhamdulillah, masih dapat rokaat. Langsung Imam Ali Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Ya, kemudian ya Nabi besar Muhammad diberitahu baca Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Kan tadi Sayyidina Ali mengatakan alhamdulillah. Jawab Sami Allahu liman hamidah. Maka itu beda sendiri. Ada riwayat seperti itu. Tapi jawaban yang sangat tepat itu tauqifi, sudah dari sananya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Fiqhul hadis, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Jadi intinya nanti bagaimana bagi imam dan bagi makmum. Ini bagi imam baca aminnya keras apa tidak? Bagi makmum bacanya keras apa tidak? Kapan harus keras? Kapan harus pelan? Ini ulama berbeda pendapat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Baik, mungkin itu ya. Dan bagi jamaah